Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Desi Kurniasari dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang akan mewawancarai kakak di sebelah saya. Bisa perkenalkan diri dulu, Kak? Baik, saya Amanda Putri Aprilia. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Malang dan saya berasal dari Kota Padang dan saya merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Oke. Sebelumnya kakak tahu nggak tentang apa itu Bawaslu? Tahu Bawaslu itu kayak lembaga untuk pemilu. Kakak tahu informasi Bawaslu itu dari mana sih? Biasanya saya mengetahui informasi tentang Bawaslu itu dari media sosial seperti Instagram, TikTok gitu. Oh, berarti kakaknya suka ini ya, buka sosmed gitu ya. Oke, selanjutnya kakak kan udah tahu nih beberapa informasi tentang Bawaslu. Kalau tugasnya itu tahu atau enggak? Setahu saya tugas Bawaslu itu kayak mencegah pelanggaran atau sengketa terhadap pemilu-pemilu yang ada di Indonesia. Oke, kan kakak udah tahu nih tugasnya Bawaslu. Nah, terus gimana sih pendapat kakak tentang peran Bawaslu dalam menjalankan tugasnya? Cukup baik sih, dilihat dari pemilu yang kemarin, tugas Bawaslu sudah cukup baik untuk menjalankan pemilu di Indonesia. Oke, kan kakak udah tahu juga nih tugasnya. Terus kakak pernah nggak terlibat sama Bawaslu? Pernah, saya pernah terlibat Bawaslu dalam pemilu yang kemarin sebagai anggota KPPS. Oke, terus kakak kan kemarin jadi anggota KPPS nih. Terus apa sih yang kakak cari dari ikut itu jadi anggota KPPS? Kebetulan saya dari mahasiswa Fakultas FISIP ya, dan ingin memperdalam politik, makanya kayak mengikut sertakan diri di KPPS gitu. Oke, yang terakhir nih Kak, harapan kakak buat Bawaslu ke depannya apa nih? Harapan untuk Bawaslu ke depannya semoga jujur, amanah, dan adil. Oke, makasih ya Kak. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Firmansyah dari Prodi Ilmu Komunikasi dan di sebelah saya ada Perkenalkan, nama saya M. Zidan Fardais, biasa dipanggil Zidan. Mas Jidan. Sebelumnya media sosial apa sih yang Mas Jidan pakai di saat-saat ini? Saya biasanya pakai Instagram, WhatsApp, TikTok, YouTube juga sebagai Oke. sumber informasi. Itu kira-kira berapa jam Mas Jidan memakai media sosial itu? 2-3 jam. Oke. Di sini sebelumnya apa yang Mas Jidan ketahui tentang Bawaslu itu? Dari namanya sendiri, Bawaslu adalah badan pengawas pemilu, jadi tugasnya mungkin ya mengawasi supaya pemilu berjalan dengan lancar. Oke. Selanjutnya, dari mana sih Mas Jidan mengetahui informasi Bawaslu itu? Media sosial. Oke. Tahu nggak apa saja Mas Jidan tugas Bawaslu itu? Tugas Bawaslu sendiri yang pertama ya seperti namanya, mengawasi pemilu supaya berjalan dengan baik dan mencegah supaya tidak ada terjadi kecurangan ya di dalam pemilu. Benar. Dan ada hubungannya dengan masyarakat, yaitu mengedukasi pemilu itu sendiri. Oke, selanjutnya bagaimana Mas Jidan melihat peran Bawaslu dalam menjalankan tugasnya? Itu sudah cukup baik ya. Sudah cukup baik. Sudah. Oke. Dan selanjutnya, apakah Mas Jidan pernah terlibat dengan Bawaslu? Belum pernah. Belum pernah. Itu karena apa kira-kira? Ya karena saya mungkin kurang untuk aktif ya di bidang politik. Oke. Ya. Dan selanjutnya, apakah yang Mas Jidan cari dari keikutsertaan dalam Bawaslu? Semoga Bawaslu agar tetap adil terhadap apapun yang terjadi di pemilu. Oke. Dan yang terakhir, harapan untuk Bawaslu ke depannya apa kira-kira? Harapan saya sih semoga Bawaslu tidak pandang bulu ya, yang artinya setara, semua sama, dan pastinya adil aja sih. Oke. Terima kasih Mas Jidan. Terima kasih juga Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak, sebelumnya terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Saya sendiri Anggun dari Ilmu Komunikasi.
saya di sini akan mewawancarai kakak tentang Bawaslu. Kakak boleh menceritakan tentang diri Anda secara singkat. Halo, eh, halo, nama aku Dita. Aku asalnya dari Kalimantan dan sekarang lagi kuliah di Malang. Dan untuk kesibukan aku sehari-hari, aku sibuk kuliah sebagai mahasiswa dan aku juga ikut organisasi yang ada di kampus. Oh, aktif ya Kak berarti. Kak Dita tahu nggak apa itu Bawaslu? Ya, tahu yang aku tahu Bawaslu itu Badan Pengawas Pemilu. Oh, kalau kan kakak pasti tahu informasi-informasi tentang Bawaslu. Jadi Kak Dita ini tahu informasi itu dari media apa Kak? Kalau aku tahu informasi tentang Bawaslu itu dari media sosial. Karena aku kan sehari-harinya main media sosial kayak Instagram, TikTok. Jadi aku lebih banyak tahu informasi-informasi kayak Bawaslu itu dari media sosial. Lebih seringnya sih dari TikTok. Oh, dari TikTok ya Kak. Kalau Iya. gitu pasti nggak asing dong sama tugasnya Bawaslu itu apa aja. Boleh kasih tahu nggak Kak Dita? Kalau yang aku tahu sih tugas Bawaslu mengawasi jalannya pemilu ya. Aku Ah taunya ya, cuma itu aja, kurang tahu lebih dalamnya. nggak apa-apa Kak. Kalau gitu, bagaimana Kak Dita ini melihat peran Bawaslu dalam menjalankan tugasnya? Jadi kayak Bawaslu kan pasti ada kinerjanya. Kak Dita, menurut Kak Dita, kinerja Bawaslu ini sudah gimana Kak? Kalau menurut aku kinerja Bawaslu ini udah baik sih, udah cukup. Oh, sudah cukup ya Kak? Kak Dita sendiri pernah nggak terlibat dalam Bawaslu? Kebetulan pernah, soalnya aku pernah jadi anggota KPPS. Pernah ya Kak? Kak Dita kan jadi peserta KPPS nih. Apa sih yang Kak Dita cari dalam KPPS? Tentunya pengalaman ya, karena kan aku juga ikut organisasi di kampus. Jadi kayak aku ikut KPPS nih kayak buat nyari pengalaman dari luar kampus gitu. Pengalaman ya Kak ya? Iya, Untuk kedepannya, apa harapan untuk Bawaslu Kak? Dari Kak Dita? harapan harapan untuk kedepannya dari aku semoga eh Bawaslu dalam menyelenggarakan pemilu di tahun yang akan datang semoga jauh lebih baik dari yang tahun-tahun sebelumnya. Walaupun tahun sebelumnya juga mungkin udah baik, tapi bisa ditingkatkan jadi lebih baik lagi. Oke Kak, terima kasih sudah mau saya wawancara tentang Bawaslu. Serta jawaban Kakak sudah sangat membantu bagi kita. Oke, terima kasih banyak Kak. Sama-sama, Kak.